Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Kita jumpa lagi. Agak lama tidak ada ini ya, tidak ada posting saya. Oke, kali ini saya coba membuat video. Ada beberapa hari yang lalu teman-teman menanyakan plus minusnya injek PWM dari drain ataupun dari source gitu ya, atau dari kolektornya atau dari emitornya gitu ya, atau dari kepala atau dari kaki input audionya. Nah, saya coba kalau yang ada dua jenis ya, ada dua jenis. Nanti plus minusnya ya nanti teman-teman boleh menilai sendiri ya, boleh menilai sendiri gitu. Nanti terus mungkin saya bisa referensikan. Oke ya. Dari secara umum sebenarnya kalau pemancar AM itu, kalau yang konvensional itu kan ada TX ya, ada modulasinya, RF-nya dan modulatornya. Nah, biasanya terpisah itu, jadi pemancarnya mulai dari osilator yang kita ganti bisa pakai DDS, kemudian tambah buffer, driver, panel ya kan. Nah, audionya dari mana? Nah, berbeda dengan model yang konsep FM atau single sideband atau double sideband. Kalau AM murni biasanya karena dia high level modulasi itu biar audionya bagus ya. Kalau teman-teman yang bikin dari low level modulasi atau dari depan seperti pakai balan modulator atau injek serial gitu ya, injek dari osilator yang dikasih modulasi gitu ya, kualitas audionya tidak sebaik dengan konsep high level modulator atau di bagian finalnya yang kita modulir ya. Nah, kita coba nanti kita bahas konsepnya tetap menggunakan PWM atau PDM, tapi apakah injeknya lewat source atau drain. Nah, kemarin kalau source next ya, atau berikutnya aja saya coba jelasin ke yang drain dulu. Nah, kemarin saya posting ini nih contohnya ya nih. Ini saya buat generator modul PWM atau PDM ini untuk ini yang versinya kita injek dari drain ya, dari drain. Nah, saya menggunakan penguat audionya ini pakai 741, kemudian generator PWM sama penguatnya ini di sini menggunakan TL494. Kemudian penguat untuk gelombang seginya itu saya menggunakan ini 2N34 3904. Kemudian saya menggunakan TLP 250 ini. Ya, teman-teman boleh, kadang ini ada yang mahal, ada yang murah. Saya coba semuanya ya sama versi yang ada di pasaran nih, TLP 250. Ini ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20. Kemudian ada yang versi, oh ini asli, ini enggak. Saya sudah coba semua, bisa semua dipakai ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau dapetin TLP 250 di pasaran, saya belinya di online ya. Kemudian saya acak belinya. Terus ini juga nih ya, TL 494 juga gitu. Teman-teman nggak usah khawatir ada yang palsu, atau yang bagus gitu ya. Saya coba yang murah, yang mungkin teman-teman atau mungkin saya anggap palsu atau KW, sama yang mahal atau cabutan, semuanya bisa. Nah, prinsipnya di sini ya, kalau yang untuk ini ya, generator TLP 494 ini saya yang di kaki berapa ini ya? 1 2 3 1 2 3 4 ya. Kaki 4 dan kaki 5. Ini prinsipnya di sini nih. Ini kalau yang ini kan biasanya 102 ya, atau 1 nano. Yang ini kan biasanya 103 atau 10 nano. Nah, teman-teman biasanya itu frekuensinya antara, ini kan frekuensi clocknya itu diatur oleh VR yang dari kaki 6 ya kan. Nah, ini kadang frekuensinya nggak nyampe atau kadang acak. Nah, prinsipnya sebenarnya saya yang di kaki, maaf ya, nggak kelihatan ya. Yang di kaki 4 ya kalau nggak salah ya.
4 atau berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, yang kaki 5, yang harusnya 10 nano. Ini coba teman-teman ganti dengan 5 nano ya, 502 itu cukup, atau 562 saya coba. Nah, nanti dimainkan ini itu eh, biasanya sukses lah, nggak ada masalah ya. Nah, kalau yang ya mungkin untung-untungan ada yang dapatnya bagus, mudah ya. Nah, tapi saya coba, saya bantu atau saya coba kepinginnya gini ya. Teman-teman itu dimudahkan. Artinya gini, kalau nih di pasaran adanya harus yang seperti ini, harus fisiknya seperti ini, harus asli original, harus impor tetek bengek gitu, saya nggak seneng. Nah, makanya saya coba semua versi yang harganya murah atau mahal, atau yang katanya asli, atau cabutan, atau yang KW gitu yang ada di pasaran itu, ternyata bisa semuanya. Jadi teman-teman kalau kurang berhasil, coba usahakan ya. Usahakan mungkin ada kesalahan solderan atau apalah. Atau kalau beli, saya saranin beli IC nih. IC TL494, jangan beli satu, belinya 2 atau lebih lah. Jadi kalau ada masalah di situ, kita bisa compare, kita bisa ganti. Sama juga yang TLP 250 ini juga begitu ya. Nah, apa sih yang ini, yang prinsip itu ya. Nah, terus yang ini inject drain, maaf ya ini kurang jelas ya, mungkin saya nggak terlalu konsen. Inject drain ini harus ada penanganan khusus di bagian driver ininya, driver PWM-nya sebelum masuk. Dari sini kan nanti masuk panel PWM ya. Ada rangkaian-rangkaiannya kan, ada itu banyak tuh, teman-teman bisa lihat kembali di rilisan video saya sebelumnya ya, dicoba dicari di video-video saya yang sebelumnya, atau nanti di FB saya juga ada, di Marconi Poncol ya, di FB banyak ya skema-skema yang saya posting. Nah, ini harus diberikan tegangan tersendiri, tegangan namanya tegangan floating. Selain ini tegangan 741, 494, 3904 ini nih, komponen-komponen aktif ini dikasih tegangan berapa? 12 volt cukup. Yang ini boleh 12, tapi ini harus tersendiri ya. Positif negatifnya tidak boleh digabung, negatifnya digabung ke ground nggak boleh. Harus digantung ini. Jadi butuh satu daya sendiri, ya kira-kira 1 hingga 3 ampere atau 2 hingga 3 ampere. Khusus nih TLP 250 untuk driver PWM. Ya, oke. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya gini. Kalau teman-teman yang sudah punya pemancar AM menggunakan OT, ya kan, menggunakan OT baik itu PNP ataupun NPN, itu kan kalau pakai OT itu yang dimodelir kan bagian drainnya atau kolektornya, ya kan. Misal ini kita tetap pakai irek-irek gitu ya, tetap aja kan dari drainnya kan, nah, atau dari kolektornya kalau transfer dulu. Nah, itu OT-nya dicopot, nanti diinjek langsung output dari PWM yang versi drain. Untungnya gitu aja. Misalkan ini ada skema ya, ini saya bahasin kayak gini. Nah, ini contohnya nih. Misal gini nih, ini rangkaian panelnya nih. Ini rangkaian panel misalkan ya. Ini panel, ini driver. Ini misalkan rangkaian ini depan anggaplah biasa nih, osilator, VFO atau pakai DDS ya. Nanti masuk driver, kemudian masuk panel kan. Nah, di panel ini kan kalau konvensional itu kan pakai RFC, ada OT. Nah, OT-nya ini kan di sini boleh pakai ampli OCL macam kayak gini, ya kan, ada teman-teman kan ada tuh. Nah, hal ini kan kita butuhin ini tegangan sendiri tuh, trafo sendiri, ya kan. Pokoknya satu daya sendiri. Selain ini juga kita sendiri gitu kan. Nah, kalau ini enggak, nanti injeknya itu jadi satu. Tegangan panelnya ini itu di satu daya oleh PWM yang inject drain. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya sekarang pemancar lama yang pakai OT, nggak harus dirubah ya. Ya robah tapi nggak ekstrim, nggak total semuanya. Dicopot aja ininya, OT-nya. Udah inject nanti dari final drain, dari final PWM-nya masuk ke kolektor, ke drainnya itu udah masuk. Itu untungnya itu. Jadi nggak harus ngerubah semuanya total. Ya, cuman itu aja mudahnya ya. Cuman ada penanganan
ininya ya dibutuhkan satu daya sendiri untuk drivernya TLP 250. Kalau versi yang ini ya, versi yang ini. Kalau hasilnya sama aja. Misalkan nih 100 wattnya pakai drain sama 100 wattnya pakai sos, penangan depannya sama, parameternya sama, ya audionya sama gitu. Nah nanti tapi gini ya, misalkan kalau teman-teman sudah pernah punya yang menggunakan sos atau sekarang punya drain, sama-sama wattnya, bagian panelnya sama, misalkan panelnya 4 atau 8, satu dayanya sama. Nah, nanti boleh komentar ya. Tolong komentar ditulis di bawah ya, komentarnya apa ya. Ya, kita sharing aja sama teman-teman biar oh, ini kayak gini lebih enak, oh ini lebih enak. Nah, cuman jadi gini, enakan mana sih? Mudah mana sih? Ya kalau sudah punya pemancar lama kan nggak harus ngerehab, ya mungkin lebih mudah pakai drain. Tapi kalau dari awal newbie nih kita yang mau bikin total semuanya ya dari depan pemancarnya maupun seperti inilah. Nah, seperti ini nih, maaf ya nih. Ini saya versi yang paling sederhana nih teman-teman nih kayak gini nih. Ini saya saranin kalau awal ya mendingan yang model inject source. Jadi mulai dari DDS masuk ke buffer, driver. Ini panelnya 2. Biasalah ya nih yang konsep-konsep biasa. Ini outputnya menggunakan transformer, loading coilnya 2 pakai low pass filter. Udah nih relay antena. Nah, PWM-nya ini saya menggunakan inject source, jadi finalnya dari mulai 741, TL494, ini BD139, 140, ini 2N3904. Delay ini masih ke panelnya cuma satu. Ini apa? Dioda damper. Udah nih low pass filternya untuk PWM-nya. Cincin aja, torret cincin gini, kawannya kecil, ya. Ini C2 dan C3. C2-nya 2 mikro. Ini C3-nya 2 mikro juga. Tapi saya lebih seneng dikasih juga ke ground. Ini bypassnya ke positif ya karena inject source. Udah nih RFC biasa nih decoupling, C decoupling udah. Ini L1 L2 ini seperti biasa nih 13 lilitan, diameternya setengah in, 3/4 ya. Ini kawat 2 mili, ini berapa nih? 750, 1750. PF ini. Nah, udah jadi atau nanti teman-teman boleh mainkan di sini ya, tidak harus ini ya, tidak harus sama. Ini contoh yang inject source ini mungkin lebih mudah. Tapi kalau teman-teman misalkan sudah punya pemancar yang lama, pakai drain solusi yang paling mudah gitu ya. Oke, untuk sementara itu. Jadi kalau seandainya ada saran atau pertanyaan silahkan tulisan di kolom komentar. Ya ini contoh kalau yang ini nih generator PWM tapi ini panelnya yang kecil-kecil aja nih. Saya menggunakan IRF 540 nih. Panelnya di IRF 540, dia ada dampernya apa ini? Yang kecil. Jadi teman-teman boleh bikin versi-versi yang nggak harus gede ya. Ini kalau ini versi yang kecil gini teman-teman ya. Jadi panelnya saya menggunakan RF 540, boleh sini 640 gitu. Panelnya RF-nya juga sama misalkan ya. Ya power ini ya sekitar 50 watt lumayan lah. Ini low pass filternya tuh, kecil-kecil pakai torret yang kecil gini. Ini bisa dipakai, ini buat skala misalkan display gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, ini teman-teman jauh lebih ini ya. Jauh lebih ekonomis, lebih efisien menggunakan PWM jelas ya daripada menggunakan yang OT. OT kan dibutuhin OT, terus trafonya harus 2 amplinya. Ampli osel kayak gini kan kalau 5 ampere juga kadang-kadang nggak kuat ya. Ada 5 ampere yang gede lah, tegangannya minimal ya 32. Belum lagi ada transistor MOSFET spek gitu ya. Nah itu oke. Semoga ini bermanfaat, teman-teman boleh kasih saran atau apa namanya ya. Ada pertanyaan silakan tulis lagi di kolom komentar. Tetap semangat ya, terus selalu sehat. Tunggu video berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.